Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik. Hari ini Ibu absen dulu ya. Ya. Karina Azahra. Bagus banget. Hari Oh iya, dari biasa cewek. Rizka Amanda, Hadir. Amanda, Hadir, Bu. Syifa. Siap hadir. Oke, semuanya hadir ya hari ini. Hadir. Minggu lalu kita belajar apa? Masih inget gak? Muda hidup Pintar muda. banget Rizka, kamu belajar ya? Ibu mau dibalik masuk minggu lalu. Nah, minggu lalu kita belajar hidup muda, hari ini kita belajar agama apa? Islam. Agama kalian semua ya. Agama ibu juga kan? Nah, ini menurut kalian ini gambar apa? Perang. Kejadiannya lagi ngapain? Berdagang. Berdagang. Nah, kalau Lagi di berlayar. iya, pelayaran untuk melakukan. Perdagangan. Nah, kalau dulu hidup muda proses masuknya melalui apa? Tahu ya. Sama kayak hidup muda, Islam juga melalui perdagangan. Ya. Ada yang ingat gak dulu hidup muda ada teorinya apa maksudnya? Indonesia. Malaysia terus Brahmana terus Satria. Nah, sama kayak hidup muda, Islam juga memiliki teori-teori masuknya ke dalam Indonesia. Ada 3 teorinya. Darat apa, Bu? Yang pertama teori Gujarat. Kalian tahu Gujarat di mana? India. Rizka pintar banget sih. Nah, yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini dibawa oleh Snow Nurgroje. Terus, nah, kelemahan dari teori ini adalah kurangnya bukti pendukung karena saat itu masih terdapat pengaruh hidup muda di nisan yang ada di Samudra Pasai. Nah, terus teori yang kedua itu adalah teori Persia. Persia di mana? Di Arab. Bentar. Tapi sekarang Persia itu ada di Iran ya. Oh, Nah, teori ini didukung oleh Hussein Jayadiningrat. Bukti yang mendukung apa? Adanya upacara di Bengkulu dan juga Sumatera Barat setiap 10 Muharram. Kalau kalian juga ada kegiatan gitu kan 10 Muharram. Oh, itu asal-usulnya. Iya, asal-usul dari Persia. Nah, terus yang teori terakhir, teori Mekah. Nah, ini menyatakan bahwa agama Islam itu dibawa langsung oleh pedagang dari Mekah. Dagang aja apa, Bu? Nah, kelemahannya itu adalah kurangnya cukup bukti yang menjelaskan bahwa bangsa Arab ini menyebarkan agama Islam. Nah, terus kalian kalau dulu di Hindu Buddha prosesnya itu cukup lama. Nah, kalau Islamisasi ini terjadi sangat cepat dan efektif, menurut kalian kenapa Islam bisa diterima di Indonesia? Faktor yang menyebabkan Islam cepat masuk di Indonesia kenapa? Apa, Bu? Kenapa Islam cepat masuk di Indonesia menurut kalian? Karena Kalau di Hindu Buddha kita mengenal kasta kan? Iya. Di Islam kalian ada kasta nggak? ada. Nah, itu salah satu ya, salah satunya karena agama Islam ini tidak ada kasta. Terus juga kalau Hindu Buddha cara ibadahnya cukup ribet ya, bukan ribet sih, terstruktur, banyak hal yang dilakukan. Ya, kalau kalian ibadahnya gimana? Sholat terus Ngaji. Puasa. Nah, itu hal-hal sederhana kan yang tidak maksudnya tidak harus ada upacara keagamaan, tidak harus ada sesajen. Emang di Islam ada sesajen? Gak ada kan, itu hal-hal berhala. Nah, terus yang kedua itu adalah bangsa Indonesia cukup terbuka karena saat itu Islam disebarkan oleh pedagang itu tanpa ada perang. Jadi mereka menyebarkan agama Islam itu secara damai. Nah, terus ada jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Ada 6. Yang pertama jalur perdagangan. Ini yang tadi saya jelasin ya, bahwa pedagang itu menjalin kontak dengan para adipati di pesisir-pesisir, terus akhirnya terjadilah proses islamisasi di sana. Yang kedua adalah perkawinan, karena saat itu mereka menetap cukup lama di Indonesia, terus akhirnya mereka ingin menikah, akhirnya mereka menikah dengan pribumi, terus mereka melahirkan. Nah, kalau di Islam kan kalau menikah harus satu agama. Akhirnya pribumi ini ikutlah sama agama si orang-orang bangsa Arab, Persia. Terus anak-anaknya keturunannya juga masuk Islam. Terus kalau pendidikan
Biasanya karena mereka membangun pondok-pondok pesantren. Terus ada tasawuf, ada yang tahu nggak tasawuf apa? Tasawuf itu Apa ya, coba dulu pernah ngaji nggak? tahu. Apa tasawuf? Itu mencari kebenaran kan? Bukan. Ini adalah ajaran yang cukup berhubungan dengan magis gitu, tapi lebih ke kesehatannya. Bu. Apa sih kalau kalian misalnya lagi ruqyah, nah ini tasawuf. Bisa rukiah saja. Terus yang terakhir, yang berikutnya ada dakwah. Mereka menyebarkan dakwah biasanya melalui wali songo. Nah ini wali songo, udah pernah tahu kan wali songo? Ada yang tahu nggak ini, coba aja. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bolang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Jati, Kalijaga, Mulia, ada. Ini sesuai ya urutannya. Nah, terus proses yang terakhir adalah kesenian. Dan dari sunan-sunan yang tadi, mereka melakukan proses islamisasi itu tidak hanya dengan dakwah, tapi mereka melalui kesenian, biasanya dengan wayang, gamelan, dan lain-lain. Hadroh ya Bu? Ya. Nah, terus kalian udah paham belum sampai sini? Paham. Nah, kalau udah paham, hari ini kita ada tugas. Ada lomba kerja, kalian isi nama wali songonya. Ada berapa wali songo? 9. Kan songo itu 9 ya, bahasa Jawa. Terus kalian tulis nama aslinya, terus wilayah dakwah sama ciri khas dakwah. Kayak misalnya si Sunan apa? Kalijaga. Sunan Bonang, dia pakai gamelan. Kalian tulis di sini, paham nggak? Paham. Kan kalian kumpulin minggu depan ya. Oke Bu. Nih, kerjain kita. Soalnya kemarin itu ya Bu. Terus minggu depan kita masuk ke kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Minggu depan kalian maju kelompok presentasi. Nanti ibu bagiin kelompoknya sama materinya melalui WA group ya. Oke Bu.